Wayikra atau Kitab Imamat pasal 21. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada para imam, anak-anak Aharon, dan katakanlah kepada mereka, tak seorang pun boleh menajiskan diri karena jasad seseorang di antara bangsanya, kecuali terhadap kerabat dekatnya, yaitu ibunya dan ayahnya, dan anak laki-lakinya, dan anak perempuannya, dan saudara laki-lakinya, dan saudara perempuannya, seorang perawan, kerabat dekatnya yang belum pernah bersuami, terhadap dia boleh menajiskan diri. Namun sebagai pemimpin, dia tidak boleh menajiskan diri di antara umatnya dengan mencemarkan dirinya. Mereka tidak boleh menggunduli kepalanya, dan mereka tidak boleh mencukur tepian janggutnya dan menggoresi tubuhnya. Mereka harus menjadi kudus bagi Elohim mereka dan tidak boleh mencemarkan nama Elohim mereka, karena merekalah yang mempersembahkan persembahan api-apian Yahwe, roti Elohim mereka, maka mereka harus menjadi kudus. Mereka tidak boleh mengambil seorang wanita pelacur dan yang tercemar, dan wanita yang diusir keluar oleh suaminya, karena dia itu kudus bagi Elohimnya. Dan kamu harus sungguh-sungguh menguduskannya, karena dialah yang mempersembahkan roti Elohimmu. Ia harus menjadi kudus bagimu, karena akulah Yahwe yang kudus, yang menguduskan kamu. Dan apabila anak perempuan seorang imam mencemarkan dirinya dengan berbuat sundal, maka dia mencemarkan ayahnya, dan dia harus dibakar dengan api. Dan imam besar di antara saudara-saudara lelakinya yang di atas kepalanya telah diurapi minyak urapan, dan yang menahbiskan tangannya untuk mengenakan pakaian, dia tidak akan membiarkan kepalanya, dan dia tidak akan mengoyak pakaiannya. Dan dia tidak boleh datang kepada setiap orang yang mati. Bahkan dia tidak boleh mencemarkan diri terhadap ayahnya dan terhadap ibunya. Dan dia tidak boleh keluar dari tempat kudus, juga tidak boleh mencemarkan tempat kudus Elohimnya, sebab kekudusan minyak urapan Elohimnya ada padanya. Akulah Yahwe. Dan haruslah dia mengambil seorang istri dalam keperawanannya. Dia tidak boleh mengambil seorang janda dan yang diusir keluar serta pelacur yang cemar, karena dia hanya boleh mengambil istri seorang perawan dari antara bangsanya, supaya dia tidak mencemari keturunannya di antara umatnya, sebab akulah Yahwe yang menguduskannya. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Aharon dengan mengatakan, setiap orang dari keturunanmu menurut generasi-generasi mereka yang ada cacat pada tubuhnya, dia tidak boleh mendekat untuk mempersembahkan santapan Elohimnya. Sebab tidak seorang pun yang cacat pada tubuhnya boleh mendekat. Orang buta, atau timpang, atau cacat muka, atau cacat bentuk tubuh, atau orang yang kaki atau tangannya patah, atau bongkok, atau kerdil, atau yang bular matanya, atau berkudis, atau berkeropeng, atau yang rusak buah pelirnya. Siapapun dari keturunan Imam Aharon yang cacat pada tubuhnya, dia tidak boleh mendekat untuk mempersembahkan persembahan api-apian Yahwe. Yang cacat pada tubuhnya tidak boleh mendekat untuk mempersembahkan persembahan sajian Elohimnya. Roti Elohimnya, baik dari kemahakudusan maupun dari kekudusan, boleh dia makan. Tetapi dia tidak boleh masuk ke dalam tabir, dan tidak boleh datang mendekat ke mezbah. Dan karena cacat pada tubuhnya, dia tidak boleh mencemarkan tempat kudusku, sebab akulah Yahwe yang menguduskan mereka. Lalu Mose pun mengatakan kepada Aharon dan kepada anak-anak Aharon dan kepada segenap Bani Israel,